Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Murai Mania dan sahabat Kicau Mania dimanapun berada. Mudah-mudahan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, semua burung pelapis, semua amunisi murai batu teman-teman dimanapun berada selalu tampil stabil ya teman-teman. Untuk teman-teman atau sahabat yang baru nemu channel Take Off 87, terima kasih teman-teman udah klik video yang akan sama-sama kita tonton ya. Di minggu kali ini kita mau membahas apa sih konten yang mau dibahas kali ini? Ya, kita mau membahas salah satu siswa murai batu seri F dengan ekor pendek ukuran 16-an lah ya. Yang ada di tengah teman-teman, Sangkar Raffi Jaya warna coklat. Punya Om Insta dari Bintaro, Jakarta Selatan. Murai batu jinak, seperti apa rawatannya dan seperti apa settingan lombanya. Karena kadang-kadang murai batu jinak pemilik yang penting ketika kita track atau kita lombakan dia mau tampil maksimal atau mau tarung dan bongkar materi. Syukur-syukur durasi kerjanya dapat dan berakhir dengan full senyum. Kita bahas satu persatu rawatan harian seperti apa untuk mengkondisikan murai batu jinak untuk bisa tampil top perform di gantangan. Ngomongin murai batu jinak agak-agak nggak sedep ya, karena akan berbeda dengan karakter murai dengan tipikal fighter tinggi atau tipikal murai yang jinlat atau jinak lalat, atau bahkan berbeda dengan tipikal atau karakter murai batu giras. Kenapa? Kalau murai batu jinak kita buka kerodong, kita mau ngasih makan jangkrik aja bukannya ngecun ngeplen nembak ya, gatel, gancuk. Malah murai batu jinak itu sekalinya ngelihat kita, walaupun kita nggak bawa jangkrik, dibuka kerodong aja plonga-plongo, paling ya geter-geter sayap, ngebet, ngelowo, sambil ngerewek-ngerewek, ngedumel gitu ya. Berbeda dengan tipikal fighter tinggi atau murai batu jinlat ya. Kebiasaannya biasanya dengan rawatan harian, karakter murai itu lebih agresif dan lebih sensitif, berbeda dengan murai batu jinak. Ya di konten kali ini sampai belepotan kan ngomongnya. Murai batu jinak versi kami kondisikan sebagai berikut. Kita bahas dari setelan extra fooding jangkrik harian dulu ya teman-teman. Jangkrik extra fooding harian untuk murai batu siswa kita ya yang jadi model saat ini. Ngefurnya itu nggak begitu doyan fur, tapi tetap makan fur, walaupun nggak rakus fur lah bahasa sederhananya. Setelan jangkrik saya setel di 10 pagi, 10 sore, non kroto dan non ulat Hongkong. Harian extra fooding untuk murai batu jinak ini hanya kena jangkrik 10 pagi, 10 sore, dan pemberian cacing seminggu sebanyak 3 kali. Berapa ekor tergantung besar kecil cacing yang diberikan. Nah, pemberian cacing selalu kami berikan selesai proses jemur. Proses jemur sendiri kita lakukan hanya seminggu sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk setelan mandi kita mandikan sore sebanyak standar dan pada umumnya setiap sore sebanyak 2 kali seminggu. Teknik penjemuran seperti teman-teman lihat ya yang saya praktekkan ya. Saya menjemur dengan jemur kerodong atau biasa kita kenal dengan jemur sauna, tapi dengan catatan resleting dibuka
Dan untuk lebih detailnya lagi, penjemuran sauna yang baik dan benar, yang terhindar dari penyakit, dehidrasi, stres, dan kematian, teman-teman bisa simak di konten sebelumnya. Untuk penjemuran, saya lakukan di atas jam 9 pagi. Biasanya saya jemur 1 jam dengan kondisi kerodong resleting dibuka, kerodong kering, burung kering. Setelahnya baru jemur ablak, teman-teman. Patokannya setelah murai batu terlihat gelisah, baru kita angkat untuk proses diangin-anginkan. Nah, untuk metode yang saya pakai masalah rawatan mandi dan jemur, tidak selalu saya buat di hari yang sama atau tidak bersamaan. Misalkan hari ini jemur, mandine besok. Kesulitan tersendiri merawat serta mengkondisikan murai batu jinak itu terletak di proses mandi dan umbar. Biasanya murai batu jinak harus dipancing jangkrik dulu baru mau masuk keramba. Atau ada yang sama sekali takut atau stres di keramba. Jadi nggak ada salahnya dan nggak ada pakem, murai batu wajib mandi di keramba, teman-teman. Karena selain mandi di keramba, teman-teman bisa mandikan di umbaran. Nah, kadang-kadang murai batu jinak juga susah juga ketika keluar masuk umbaran. Kalau misalkan teman-teman tidak punya umbaran, teman-teman bisa setel mandi di cepuk. Soal puas dan tidak itu efeknya sama, bisa sama-sama menstabilkan birahi serta menstabilkan dan meredam emosi. Hanya saja mandi cepuk mempunyai efek samping, asik efek samping kayak oli kali. Oli samping. Jadi efek samping mandi cepuk itu cuman jeleknya itu di bagian ujung ekor jago itu kan nggak kecelup air, jadi kotor. Nanti solusinya teman-teman bisa semprot ya biar bersih. Untuk masalah umbaran, teman-teman bisa siasati lewat penjemuran sauna tadi. Lalu harian bisa gunakan 1 tangkringan. Pasti sampai di sini ada pertanyaan, Om Dimas, pengkondisian lapangan seperti apa? Untuk murai batu jinak salah satu siswa kita ini di hari H, kita mandikan dulu ya, kita mandikan siang sebelum jalan ke lapangan. Nah, kesalahan saya di sini adalah pemberian kroto di hari H selesai mandi. Harusnya pemberian kroto itu ada di H-1. Maklum siswa kita banyak jadi agak lupa-lupa inget ya teman-teman. Nah, di sini setelan jangkrik masih kita buat sama ya. Harian kan 10-10, hari H itu saya hanya berikan porsi jangkrik setengahnya, yaitu 5 ekor pagi. Lalu siang kita mandikan, baru kita jemur tipis, lalu bersihkan karpet, pasang tangkringan atas, karena harian tangkringannya 1 tangkringan. Lalu persiapan berangkat lomba. Sampai di lapangan, sesampainya di lapangan, burung masih kita biarkan dalam kondisi dikerodong. 3 sesi sebelum naik baru kita lakukan ablak. Karena murai batu jinak itu biasanya kendala utamanya itu telat panas. Mau bongkar materi dan on itu loadingnya itu lama, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sesi pertama ini, burung terlihat menunjukkan reaksi pengen mandi ya teman-teman. Walaupun sepersekian menit reaksinya mau lanjut narung lagi, tapi kan durasi kerja jadi nggak dapet dibanding lawan-lawan di sekitarnya. Ya teman-teman perhatikan ya. Nah di sini murai batu siswa kami menunjukkan reaksi seperti mandi, yaitu nyisir. Ini efek kroto teman-teman, bukan karena bulu yang masih basah selesai mandi. Efek kroto itu banyak, bisa berdampak nahan
burung itu bisa postur atau pasang gaya atau nahan nggak mau bongkar materi, atau cenderung mungkin lebih ngukluk atau naik turun tangkringan, atau lebih parahnya banyak gesek paruh di tangkringan atau mental. Itu efek kroto ya, karena beda reaksi, beda murai batu, beda reaksi ketika diberikan kroto di hari H. Ada yang malah greget tampil maksimal, tapi ada juga yang begini. Di sini saya pengen ketawa sebenarnya teman-teman. Gantang temen-temennya asik narung, buang materi, di sini malah siswa kita pengen adus danco, isin aku. Tapi setelah ini kita mainkan 2 sesi ya teman-teman. Jadi di sesi pertama ya beginilah penampakannya ya, namanya juga pastol, jadi anak bocah ya masih semaunya lah. Untuk bongkaran materi alhamdulillah mau keluar ya, beberapa materi keluar. Walaupun masih ada meletik, itu adalah karakter. Karena kita sudah siasati dari jenis, model, ukuran tangkringan atas. Lalu sebelum kita naikkan, tangkringan kita basahi atas bawah, karpet kita balik. Karena dari proses sparring yang di video awal tadi teman-teman saksikan ya, kita track 3 burung. Itu burung lebih dari 4 kali turun, bukan karena matok karpet atau ngejar jangkrik, karena karakter. Akhirnya ketika kita gantang, kita semprot karpet bagian bawah, kita tempel tisu kering. Alhamdulillah di sini untuk solusi burung nebok atau ngelantai teratasi, cuma yaitu pengen adus. Nah di sini menjadi analisa ketika kita memutuskan untuk naik, settingan seperti apa yang akan kita kondisikan untuk bisa lanjut main di sesi B. Di sesi B, burung itu masih on teman-teman. Ketika selesai gantang di sesi A, di jeda sesi sebelum kita gantang lagi di sesi B, kondisi burung masih on, nembak di bawah. Solusinya saya hanya main ablak teman-teman, tidak saya colok apapun, kecuali 2 sesi sebelum kita berikan ulat Hongkong sebanyak 3 ekor, kita pilih yang warna putih. Karena jedanya hanya 3 sesi dan hitungan menit, kalau ulat Hongkong kita tidak patahin ya, apa ya? Jadi kita berikan nggak utuh, tapi kita bagi 2, patahin badannya, jadi isi badan, isi ulat Hongkong itu keluar. Nah itu lebih, reaksinya lebih cepat dan karena lebih mudah dicerna, akhirnya reaksi lebih enak di sesi kedua. Karena mudah nembak-nembak, akhirnya 1 sesi sebelum, karena respon burung lambat, akhirnya 1 sesi sebelum kita naikkan di sesi B, burung sudah kita bawa ke pinggir lapangan teman-teman. Acuannya tolong dipertahankan. Nah ini penampilan siswa kita di sesi B ya teman-teman. Kesimpulannya kenapa ndak hoki, karena ya di atas langit masih ada langit. Menurut kita burung kita sudah bagus, ternyata di lapangan masih banyak burung yang lebih bagus. Tetap semangat teman-teman. Artinya jangan pernah membandingkan atau menyamakan burung kita pastol dengan pastol lain yang udah jalan lapangan. Masing-masing burung punya wayahnya. Wayahnya ini bahasa Indonesia ini apa ya? Waktunya sendiri-sendiri.
ada fasenya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan disamain, pasolnya si itu usia 7 bulan aja udah stabil, enak jalan lapangan. Lah pastolku masih begini. Beda teman-teman. Buat konsisten aja rawatannya, jangan dibanding-banding jangan disama-samain. Masing-masing bulu bisa coklat, bisa hitam, tapi karakter beda-beda. Dan waktunya matang mental itu tidak selalu ditentukan dari usia. Nah, di sesi B bongkaran materi lebih maksimal, tapi tetap masih ada mental ya. Ini ada beberapa karakter. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman masih bingung seputar mengkondisikan dan menentukan rawatan seperti apa untuk murai batu jinak, teman-teman bisa puter ulang ya videonya dari awal sampai akhir. Ini ndak hoki karena yang pertama memang masih ada meletik, ada beberapa ngeruji ya teman-teman. Yang kedua volumenya juga tipis. Jadi ketika buang materi tidak begitu jelas. Padahal di sini hanya ada kurang lebih 15 atau 10 peserta. Jadi kelemahan minusnya siswa kita yang satu ini adalah di volume teman-teman, volumenya tipis. Nah, memaksimalkan serta meningkatkan volume, karena volume itu genetik atau keturunan, kita hanya bisa memaksimalkan sampai batas maksimal. Caranya gimana? Maksimalkan stamina murai batu yang kita rawat. Dengan staminanya powerful, sudah pasti dia tampil ngotot yang berdampak kepada volume ketika dia di atas. Selain stamina berdampak kepada ngotot dan agresif serta sensitif burung murai batu, stamina juga mempengaruhi seberapa banyak murai batu mampu bongkar materi ketika kita gantangkan di atas. Sampai di sini udah paham ya teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan disisipi guyon-guyon, intermezzo, bercanda-bercanda, tapi tidak mengurangi isi dari video dan poin penting dalam mengkondisikan murai batu jinak. Murai batu jinak harian usahakan di full krodong dan kurangi interaksi murai batu jinak melihat kita sebagai perawat. Terima kasih teman-teman, salam sukses, salam satu hobi. Saya Dimas dari Take Off 87 undur diri. Assalamualaikum.